Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita melakukan tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan majelis kita dan mengirim doa Fatihah untuk junjungan alam Rasul Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, juga kepada para guru-guru di dalam agama Islam, para ahli tafsir, imam muhaddisin, al-fuqaha, imam mazhab, para aulia Allah, wabi khusus Syekh Bukhari Al-Jalani Qadassallahu, dan seluruh guru yang menjadi ahli silsilah membawa keimanan kepada kita semua, khususnya di dalam silsilah Thariqah Naqsyabandiyah yang berakhir pada guru kita Bangsa Abah Anom Syekh Wafatajul Haribin, sebelumnya Bangsa Abah Sepuh yang menjadi ayahanda sekaligus gurunya, juga pada ayah Sepuh Bantara Payung Syekh Muhammad Syarif. Mudah-mudahan dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tambah keberkahan kepada beliau semua. Yang dengan itu kita mendapatkan limpahan berkah dan karomah dari mereka semua, sehingga kita semakin teguh dalam keimanan, kokoh dalam ketauhidan, semakin kuat dalam amaliyah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu pula menjadi berkah hidup kita, menjadi sakinah keluarga kita, anak-anak menjadi zuriyah thayyibah, segala ujian dan musibah mengandung hikmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allahumma khusus majlis ini sekaligus yang menjadi kantor PTSAS Dewi Cipta pimpinan Pak Yoyo, menjadi berkah zahir batinnya. Amin Allahumma. Membawa keterbukaan pada fikir, membawa keterbukaan pada dunia ekonominya, dan keterbukaan terhadap kemaslahatan bagi segenap umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan disebut sebagai rukun agama atau tiga soko guru ajaran agama Islam. Tiga soko guru ini dijelaskan dalam umul hadis berikut ini. Hadatsana Abi Umar bin Khattab qala Umar bin Khattab qala bainahuma nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a alaina ar-rajulun syadidu biyadith thiyabi. Itulah tiga soko guru Islam ini. Dalam kitab ini disebut tiga ajaran Jibril. Tuhan itu jaringan Nabi, lalu beliau si tamu itu megang paha Nabi. Nah ini proses penurunan wahyunya itu sebetulnya menurunkan wahyu Jibril itu hanya dengan metode dialog, turun dipegang ininya. Nah, anak-anak saat ini dulu pernah ada yang bertanya, kalau memang itu proses penurunan wahyu
cuma bertanya gitu. Pak, ini di sini proses ada penurunan wahyu di situ. Ya saya Umar terheran-heran. Nanya, dijawab oleh Rasul, dia yang membenarkan. Kan gitu ya. Sodakta sampai 3 kali. Nah, di tengah-tengah keheranan saat pulang, Sayyidina Umar heran, ya ditanya oleh Nabi. Nabi karena mengerti keadaan Sayyidina Umar. Tahu siapa dia? Anda dan Allah yang tahu. Dia itu Jibril, sengaja datang kepadamu untuk mengajarkan pokok ajaran agama Islam. Fainu Jibril atakum yu'alimkum dinah. Maka dengan demikian pokok ajaran agama Islam itu hanya 3 rukun. Disebutlah arkanuddin, 3 rukun agama. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, 11, rukun ihsan 1, 12. Maka pokok ajaran agama ini 12. Islam, iman, ihsan. Oh, ini sebetulnya ini angka Arab sebenarnya. Nah, ini angka ini angka Arab dari India, ini angka Latin. Islam 5. Dari kanan kan Mas ya? Iman 6. Ihsan 1. dibacanya 165. nah, tetap dibaca dari kiri. Angka Arab dan Latin ya tetap dibaca dari kiri. Kalau hurufnya dari kanan ke kiri. Ya. Nah, pahamlah kita sekarang. 5, 6, 1. Itu. Ditulis dari kanan, dibaca kalau angka tetap dari kiri. 165. Kenapa dikit 165? Tabaruk terhadap angka ini. Ini angka angka krusial. 165. Jadi pokok ajaran agama ini 12 pokok ajaran agama Islam. Artinya kalau umat Islam, orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan, tidak mengetahui yang 12, berarti dia tidak sempurna Islamnya. Tidak sempurna. Hanya rukun Islam saja berarti 5. Rukun iman dan rukun ihsannya enggak. Berarti Islamnya baru 1/3. Nah, ternyata hanya rukun Islam dan rukun iman, berarti baru 2/3 dari 3/3 pokok ajaran agama. Hadis ini disebut hadis Jibril di kalangan muhadisin, dikenalnya hadis Jibril karena malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Berarti ini tajinya. Islam 2 iman 3 ihsan. Di awal kan yang diikuti surat Al-Baqarah udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kepada Islam itu harus kafah seluruhan. Banyak yang mengatakan bahwa yang disebut kafah itu seluruh aspek kehidupan. Dari iktisadia, ekonomi, politik, sosial, budaya harus diisi dengan syariat Islam. Nah, yang dimaksud kafah bukan itu. Itu baru sisi fikihnya saja. Nah, di ulama itu di berbagai ahli tafsir hanya 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan kafah itu seluruh ajaran, seluruh syariat Islam dan subul iman, seperti Ibnu Katsir. Nah, kita lihat yang disebut syariat Islam itu adalah, yang disebut dengan syariat itu ada 2 maknanya. Satu, syariat itu bahwa semua yang dibawa oleh Nabi itu namanya syariat. 2, syariat ketika digandengkan dengan fikih. Sifatnya fikih berubah tergantung ruang dan waktu dan tempat. Fikih berubah. Contoh,
Di kita maghrib jam 6 kurang seperempat, di Kalimantan lain. Nah ini fikih namanya, ya. Di Kalimantan lebih cepat, kan? Kalimantan lebih cepat, ke belakang lagi lebih cepat. Di kita yang namanya istri itu harus masak, cuci dan lain sebagainya. Di Mesir lain, kebalik suami yang masak dan sebagainya. Nah ini fikih tergantung budaya dan lain sebagainya. Kalau syariat ini adalah suatu ajaran yang tetap tidak pernah berubah, sifatnya doktrin. Mana yang tidak berubahnya? Seperti syahadat. Dari dulu sampai sekarang kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ada syahadat ketiga wa asyhadu anna Bang Pele teman kita, enggak ada. Tetap aja begitu. Ya dua. Nah, ini syariat. Kedua, seperti sholat subuh tidak berubah jadi 3 rakaat, atau waktu subuh pindah ke duhur, enggak ada. Ya, ini syariat tidak berubah. Zakat tidak berubah, yang berubah itu fikihnya. Puasa dari Ramadan pindah ke Syawal, enggak, tetap Ramadan dari dulu juga. Maka syu'bul iman itu adalah rukun iman dan rukun ihsan. Artinya apa? Islam kafah itu berarti mengamalkan Islam, iman, dan ihsan. Maka untuk Islam gunakan raga. Nah, ini rukun ya, bukan agama. Nah, ini namanya tibdam. 3 piranti dasar manusia: raga, nyawa, rasa. Itu piranti dasar, piranti lunak, piranti kasar, keras. Ini piranti kerasnya raga, melaksanakan rukun Islam. Nah, lalu nyawa atau ruh melaksanakan rukun iman. Ruh atau nyawa. Kenapa dengan ruh? Rukun objek rukun iman ini gaib semua. Pertama, iman pada Allah. Lahir gaib. Kedua, malaikat. Lahir gaib. Ketiga, kitab. Lahir Qur'annya, tapi kita nggak lihat COD dari Allahnya. Gaib. Yang keempat, Rasul. Sahabat lihat Rasulnya, tapi nggak lihat dilantiknya. Dan nggak ada SK. Nggak ada bukti otentik kan. Yang kelima, hari akhir gaib. Yang keenam, kodok gaib. Kalau antum bisa membuktikan Tuhanmu kepada saya, maka saya baru akan sholat. Ini udah mulai. Orang-orang akbil kan biasanya gitu. Udah sampaikan jawabannya. Akan saya buktikan Tuhan saya kepada Anda kalau Anda bisa membuktikan syarat. Maksudnya jawab, oh baik, akan saya buktikan syaratnya apapun juga. Sebutkan, buktikan roh kamu kepada saya, maka akan saya buktikan Tuhan saya kepadamu. Jawabannya apa? Ya roh saya ini, bukti saya hidup, ini ada roh saya. Ya Tuhan saya ini, bukti ada kehidupan, ada Tuhan. Oh karena jawabnya begitu, kenapa Anda juga menjawabnya begitu? Gitu. Ya kalau ada yang ingin mewujudkan Tuhan dalam kehidupan, minta syaratnya itu, buktikan roh Anda pada saya, akan saya buktikan Tuhan saya kepada Anda. Nah ini gaib. Yang gaib dilaksanakan oleh ruh. Nah yang ketiga, ihsan. Ini sudah jelas ihsan kalimatnya di dalam hadisnya juga. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, dan kalau engkau tidak melihat, sesungguhnya Dia melihat engkau. Harus merasa dilihat oleh Allah. Maka ihsan ini adalah rasa, gitu. Nah, sempurna nih manusia, raga, nyawa, rasa. Maka Islamnya pun harus sempurnakan dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam diamalkan oleh raga, iman oleh nyawa, ihsan oleh rasa. Jelas? Sudah jelas, tetapi belum berbentuk teknis pemahaman. Karena
disadari ataupun tidak disadari pasti bertanya, kumaha ngamalkeun nana gitu ya. Nah, bagaimana mengamalkannya? Rukun iman, ilmunya diatur dengan ilmu tauhid. Dan untuk rasa ilmunya ilmu tasawuf. Ini disebut ilmu yang fardu ain. Setiap muslim harus mengetahuinya. Sudah ke teknis? Belum. Belum ke teknis, baru ilmu. Teknisnya mana? Fikih ada di madhab. Nah, ini baru teknis. Tauhid ada di firqah. Tasawuf ada di toriko. Mana teknis? Ini wudu kita. Ngusap sesuatu dari kepala. Allahumma harim syari wa basyari lana. 2 kali, 1, 2. Yang ketiga ini dibasahin, diusapkan, lalu di belakang diginikan. Nah, begitu. Teknisnya, resikonya bersentuhan kulit dengan perempuan yang sudah dewasa tanpa penghalang batal. Ternyata Kang Umar nggak begitu wudunya, dibasahin semuanya, gitu. Basah semuanya. Maka resikonya dia tidak menjadi batal bersentuhan kulit dengan perempuan. Dan itu disebut madhab Maliki. Ya, berlaku ketika kita di Mekah nanti. Kalau tidak memilih yang 4, memilih yang di luar yang 4, berarti kita nantinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4. Teknis, nanti termasuk aturan dalam syarat rukun sholat dan lain sebagainya pasti berbeda. Tapi ini Syafi'i kan? Udah gak ada masalah. Udah gak ada masalah. Maka untuk yang pertama, rukun Islam, raganya kita punya kan? Sudah ada raganya. Fikihnya ada, ternyata madhabnya juga sudah ada. Udah selesai kewajiban pertama. Enggak, kewajiban kedua, melaksanakan rukun iman dengan nyawa. Tauhidnya sudah ada belum nih? Karena tauhid diaturlah firqah. Nah, firqah ini kata Nabi ada 73 firqah. Harus hati-hati. 73 kelompok. Hanya satu yang selamat. Sahabat bertanya, yang mana yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashab. Yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Ini yang selamat. Kalau hanya mengikuti sunnah Rasul saja, neraka. Sunnah Rasul, sunnah sahabatnya diabaikan, neraka. Mengikuti sunnah sahabat saja, apalagi harus digabung dua anak, karena petunjuk nabinya melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabat. Mana contohnya? Tarawih 23 rakaat. Ya, ini ijma sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Di Jumatan azan 2 kali. Tuh, sunnah sahabat. Sunnah sahabat yang lainnya, salat sunat syukur wudu. Jadi setiap udah wudu teh syukur wudu. Nabi ke Bilal bin Rabah. Bilal, ente ngeduluin kami masuk surga. Kenapa ya Rasul? Sedang kamu sudah kedengaran ada di surga. Gitu kata Nabi. Apa pekerjaan kamu? Amalnya kamu apa? Maaf ya Rasul, saya setiap habis wudu suka sholat 2 rakaat. Ini padahal tidak diajarkan oleh Rasul. Jadi kreativitas sendiri gitu. Nah, ternyata kreativitasnya diridhoi oleh Allah. Nah, ditasihlah oleh Nabi dengan kata-kata ente mendahului kami. Nah, ini harus tahu jamaah. Kalau di sholat ajaran Rasul, Allahu Akbar, doa iftitah atau istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'dal masyriq wal maghrib. Nah, satu saat Rasul dengar ada yang baca begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajhatu wajhahu, sampai muslimin. Selesai sholat, Rasul balik ke belakang. Tadi siapa yang baca iftitah dengan doa Allahu Akbar kabira? Gak ada yang ngaku, Pak, takut.
Takut kali aku. Rasul paham ya pada takut nih. Pada takut. Maka langsung Nabi memberikan apresiasi. Tadi malaikat saling berlomba dari langit, pingin datang lebih dulu untuk mencatat amal orang itu. Baru ngaku saya Rasul. Nah ini sahabat selalu dilihat oleh Allah, maka diaturlah rukun Islam ini ilmunya namanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu untuk mengenal diri, itulah pendek. Yang paling singkatnya agak panjang dikit, ilmu untuk mengetahui diri dari mana sifat yang baiknya, mana sifat yang buruknya, dan tata cara menghilangkan sifat buruk itu, dan mana sifat yang baiknya, berikut tata cara menetapkan sifat yang baik dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi lengkap. Yang paling pendek apa ilmu tasawuf? Ilmu mengenal diri. Gitu. Untuk mengenal diri tujuannya. Nah, teknisnya ada di dalam thariqah. Jika fikih tadi sudah disampaikan, madhab yang diakui dalam dunia muslim ada 7, Ahlussunnah wal Jamaah 4. Ini kesepakatan muslimin ini, bukan nas dari Nabi. Kalau di tauhid 73 firqah, ini nas Nabi. Nah, di tasawuf ada 360 thariqah, ini dari Nabi. Salasin wasitina thariqatan. Di kitab Mizanul I'tidal jilid 1 halaman 30. Saya sebutkan meskipun enggak akan dibuka ya. Jangan berpikir, oh enggak ada di Al-Quran, kamu harus berthariqah, kamu harus berpikir. Al-Quran itu bukan buku sejarah, ya, bukan buku sejarah, tapi dustur, undang-undang. Yang namanya undang-undang, maka klausul, pasal-pasal yang digunakan itu menggunakan kalimat-kalimat yang ijaz. Ijaz itu ringkas. Dengarkan di undang-undang dasar tahun 45 bahwa negara menjamin pendidikan rakyat. Itu di breakdown kan menjadi peraturan yang luas tentang pendidikan gitu semuanya ya. Muncullah undang-undang sistem pendidikan nasional. Di breakdown lagi nantinya undang-undang peraturan negara tentang pendidikan di perguruan tinggi. Masih belum cukup, di breakdown lagi tentang teknisnya, tentang etikanya. Setelah di breakdown di pemerintahannya menjadi peraturan pemerintah yang tadinya undang-undang dasar, lalu undang-undang pelaksana, kemudian jadi peraturan pemerintah, nanti di breakdown lagi di daerahnya. Oh ini Jawa Barat ada hal-hal khusus, muncullah perdanya. Masuk lagi ke kampus, ada lagi peraturan khususnya, di breakdown lagi. Yang tadinya undang-undangnya cuma berapa lembar itu. Nah seperti itu Quran. Belum bisa, enggak bisa. Tapi Islamnya baru 2/3. Ini dan ini, karena thariqah masuk ke Islam. Artinya kita sholat raganya ada gerakan Allahu Akbar. Di raga diatur oleh fikih. Al-Ghazali dalam Asrarus Sholat, filsafat sholat ya. Jadi bukan di sini, bukan di sini, apalagi di sini. Bukan. Bahaya main bola itu. Tapi geser ke kiri dari pusat. 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, di sini menyimpan tak. Urat nadi dipegang oleh ibu jari. Ada filosofi di sini, simbol kebatilan, kiri simbol hak. Kebatilan selama hidup tidak akan musnah, pasti ada, tapi harus bisa dikendalikan. Positif tanpa negatif nggak akan ada cahaya. Ya, dikendalikan biar jadi cahaya, maka dipegang simbolnya. Tapi di imam madhab yang lain ada tambahan lagi, turunnya juga harus yang kanan dulu. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu imam madhab, kalau kamu Allahu Akbar kan itu. Jadi di sini geser di sini.
Ini hubungannya nanti dengan tauhid dan tasawuf. Ini dipegang urat nadi. Nadi mengalirkan darah dipicu oleh jantung. Ini jantung di sini posisinya terak. Nah, nanti bagian dalam diisi di bagian lisan oleh ilmu tasawuf. Di toriko ada dikir hopi kan, denyutkan jantungmu dengan zikrullah sesuai detak jantung. Tak 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 tak. Nah, yang sudah menerima zikir itu kan isyaratnya begitu. Tak tak tak. Ini sambil merasakan. Karena dalam faktanya para ulama-ulama kita yang sudah sukses di sana, jadi beliau itu zikir itu sesuai denyut nadi. Tak 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 gitu sesuai denyut nadi. Maka akan tercapai yang disebut dengan sholat khusyuk. Apa sholat khusyuk? Raga, nyawa, rasa, sholat semuanya. Allah, ini oleh fikih diatur di sini kan, cowok, cewek di sini. Ini jangan suka iseng ke orang lain. Ini Pak, kalau begini bukan di sini posisinya. Ya, istirahat di tempat. Kalau rapat ya di sini. Kalau sholat lebar bahu. Ya, sejajar dengan bahu kita. Jadi tidak melebihi fitrah tubuh kita. Lebar bahunya berarti lebar ini. Saya segini ya segini. Allahu Akbar. Harus bareng-bareng kan. Jangan sampai Allahu Akbar ini udah berhenti. Antara raga dengan qauliyah, ucapan dengan gerakan harus berjamaah. Allahu Akbar. Ini jamaah dohir yang lainnya ada imam ada makmum. Jamaah batinnya raga, nyawa, rasa hadir berjamaah. Allahu Akbar. Ruh diisi dengan tauhid, melaksanakan rukun iman. Apa iman? Tasdikun bil qalbi, nganyakeun ngaheukeun ku hate. Maka iman cukup ku heueuh. Allahu Akbar. Nah. Tahu Pak heueuh Pak? Iya. Bapak tahu Pak? Iya. Nggih. Kalau di Bali, nah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Cek tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus iman makin tasdik kan gitu. Amin, ijabah doa kami ya Allah. Jadi dan nikmat ya sabang tole nasing tarik. Allahu Akbar. Tuh. Dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iman mah itu. Ruh hadir nganyakeun ngaheukeun. Hidup tah rukun iman. Sudah masuk Islam. Rasa berupaya merasa dilihat oleh Allah dengan dzikir hobi. Mana dzikir hobina? Tadi. Tapi di sini sudah ada asma kan. Maka satu kali gerakan sholat kita sudah terbang menuju pada Allah. Karena asalnya tempat suci dan tidak bisa disinggahi kecuali dengan yang suci, maka tugas kita itu mensucikan diri. Baju yang kotor nggak bisa masuk ke lemari kan? Ya harus dicuci, jemur, setrika, sama dengan diri kita juga seperti itu. Gitu kurang lebihnya. Enggak? Maka artinya banyak kemudahan. Jadi satu kesulitan bisa membuka ragam kemudahan. Contoh yang paling simpel, kita sedang mencari, katakanlah korek, lupa nyimpen, dicari sampai ke kolong kasur. Tahu-taunya ditemukanlah dompet yang hilang udah lama. Wah ini nggak ada. Mencari ini yang satu ya susah. Mendapat 5 kemudahan yang udah lama hilang. Kayak begitu contoh sederhananya.
Maka dalam hidup ketika kita diberi ujian, kesulitan, berbahagialah. Akan ada yang dibuka. Amin. Syaratnya itu harus bahagia, harus kuat. Farjun itu artinya, lihat dari hurufnya Pak. Fa. Famun itu mulut. Bahasa Arab mulut itu famun. Nah. Mulut. Ini milik siapa? Laki-laki atau perempuan? Famun. Mulut. Kita uji. Fa. Bolong yang hea titik di atasnya. Bolong ada titik di atasnya. Kira-kira ini punya siapa? Wanita. Ya, perempuan kan? Kalau mim bulat ngegantung. Nah, berarti famun punya cowok cewek. Dua. Di sini nggak ada huruf mim, fa saja. Berarti cewek. Farjun ini artinya sesuatu yang menjadi keluar masuk. Satu. Mana kedua dari farjun itu sesuatu yang bisa membuka. Mana ketiga farjun ini melepas kegalauan. Iya. Cek langsung. Ya. Dan sumber kebahagiaan. Banana galau terus. Maka kalau di dalam rumah tangga ada permasalahan, selesaikan pada dengan ini, Pak. Betul. Ini seperti candaannya, tapi memang begitu petunjuk. Bahasa Nabi, ya farijal hammi, farijal hammi, ya farijal hammi. Nah, fa rojim cuma ada tambahan alif. Artinya wahai dat maha pembebas kegalauan. Huruf akarnya sama, fa rojim. Sebetulnya tugas perempuan sederhana, nggak usah disuruh kerja, nggak usah disuruh yang lain-lain. Ketika ada masalah, tidak tahu urusannya dan tidak perlu tahu juga, nggak apa-apa, tidak perlu tahu juga. Yang penting bahagiakan si suaminya dengan ini. Selesai Pak, oh nggak percaya Pak, pulang hari ini laksanakan.